Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih dalam pembahasan apa kemarin? Ikor. Butuh segala sesuatu kepada Allah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib segala sesuatu itu butuhnya hanya kepada Allah. Itulah Tuhan. Maka ini memasukkan berapa? Sifat 9. Hayat, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, qadiran, muridan, aliman, wahdaniyah. 9 sifat yang wajib. Ditambah lawannya 9, jadi 18. Ditambah yang jaiz
Yang jaiz apa? Hudusul alam bi asrihi, seluruh alam wajib barunya. Mustahil ada alam yang qadim. Dengan alam itu seluruhnya baru, berarti seluruh alam butuh kepada Allah. Terus la ta'thira li kulli syai'in minal kainati fi athari ma, dan tidak ada di antara isinya alam semesta perkara mungkin yang bisa menghasilkan sesuatu pun, baik dengan apa? Tabiatnya ataupun dengan kekuatannya. Kita mau bahas hari ini yang dengan tabiatnya. Dengan adanya mungkinat yang bisa menghasilkan sesuatu dengan tabiatnya, berarti hasil itu tidak diciptakan oleh Allah. Dengan tidak diciptakan oleh Allah, berarti nggak butuh kepada Allah. Maka ini hukumnya mustahil. Kalau ada sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu dengan tabiatnya. Fi atharima wa illa lazima ayastaghniya dzalikal athar an maulana jalla wa azza kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Bagaimana sih kok semuanya itu harus butuh kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang segalanya butuh kepada Dia dalam secara umum dan di dalam setiap keadaan. Apa maknanya butuh kepada Allah? Di dalam secara umum dan dalam setiap keadaan. Umuman wa ala kulli halin. Lam yata'arrad musannif lidzalika fi syarhihi. Musannif di dalam kitab syarahnya tidak mencantumkan umuman wa ala kulli halin. Lakinnahu su'ila andalika, maka dipertanyakan hal itu kepada musannif. Fakila, maka musannif menjawab, lahu ma aradtu biqaulika umuman wa ala kulli halin. Faqala, ketika ditanyakan, ma aradta, apa yang kamu inginkan, biqaulika, atas perkataanmu, umuman wa ala kulli halin. Faqala, maka musannif menjawab, umuman fi jami'i dzawat, yang dimaksud butuh kepada Allah secara umum itu dalam setiap zat. Maka semua zat yang muncul dari enggak ada menjadi ada pasti butuh kepada Allah. Wa ala kulli hal, dan dalam setiap keadaan, fi jami'i sifat, zatnya butuh kepada Allah, halnya, keadaannya juga butuh kepada Allah. Apa halnya? Sifatnya si zat. Jadi kalau zatnya dibikin oleh Allah, maka sifatnya pun dibikin oleh Allah. Bukan si zat itu memilih sifatnya sendiri, bukan. Jadi semua sifat yang dimiliki makhluk, semua sifat itu diciptakan pula oleh Allah. Ini maksud diantaranya fi kulli apa? Umuman wa ala kulli halin. Wahina idzin falhamlu ala dzalika lakinnahu aradahul musannif aula wa in amkana tafsiru huma bi ghairihi dzalika. Bisa juga
ditafsirkan yang dimaui musonif dalam perkataan umuman wa ala kulli halin itu lebih dari itu. Kan yuqala seperti dikatakan umuman, apa sih umuman itu? Ai sawaun kana mimma yuqarinahu sabab sababun adiyah, baik itu perkara yang terjadinya dengan adanya sabab adiyah. Seperti apa? Kasyib'i, seperti apa? Kenyang. Waroi, seperti haus. Terjadinya kenyang bergandengan dengan makan, maka kenyang yang bergandengan dengan makan diciptakan oleh Allah. Terus rai, hilangnya haus karena minum, juga diciptakan oleh Allah. Bukan apa, hanya kenyangnya saja, tapi dua kejadian itu diciptakan oleh Allah secara bergandengan. Jadi kejadian adi yang bergandengan, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Umuman maknanya. Aula, atau yang tidak bergandengan dengan sabab adiyah, kayak apa? Kahalqis samawati wal ard, seperti menciptakan langit dan bumi. Langit bumi tercipta, gandengannya apa? Allah bikin matahari, gandengannya apa? Itu sifatnya. Gandengan adinya ada enggak? Itu sifatnya. Gandengan adi itu satu perkara dengan perkara lain. Adi, makan, kenyang, ini gandengan adi. Munculnya kenyang bergandengan dengan makan. Anak gandengan sama bapak. Lah matahari gandengan sama apa? Ada bapaknya, ada anaknya. Berarti nggak ada gandengannya, gitu loh. Allah mampu bikin sesuatu tanpa gandengan, kayak Nabi Adam lah, dibikin tanpa gandengan. Kayak ini ngerembet terus pul, kok kentenan gitu ya, kene. Terus diakali apa berarti? Terus saurunge anu dipreksoni sing apa? Do protol ki apa nih ngono. Dikencengi maneh. Jadi ada yang dengan sabab adiyah, ada yang tidak dengan sebab adiyah. Ini maksudnya apa? Umuman. Wa ala kulli hal, dan setiap keadaan, pada setiap keadaan, ai min halatai al wujudi wal adam, yaitu wujudnya maupun adamnya. Dua-duanya secara umum apa? Hal keduanya itu diciptakan oleh Allah. Fal mumkinu yaftakiru ilaihi ta'ala fi halataini. Maka mungkin itu butuh kepada Allah dalam dua keadaan. Amma fi halatil adam, di waktu si mungkin itu dalam keadaan adam, fali'annahu yahtaju ilaihi ta'ala, maka dia butuh kepada Allah Ta'ala fi ijadihi, untuk bisa diciptakan. Mungkin itu untuk bisa muncul, maka butuh diciptakan oleh Allah. Wa amma fi halatil wujud, ketika mungkin sudah wujud, fali'anna in kulna bi annal arad la yabqa zamanain iftaqaral mumkinu ilaihi ta'ala fi imdadi dzatihi bil a'radillati bil a'rad allati laula
tu'aqibuha 'alaiha lan adamat. Setelah diwujudkan masih butuh nggak sama Allah? Hah? Butuh apa? Hah? Diteruskan apanya? Maka pendapatnya ada dua pendapat. Satu mengatakan pendapat bahwa yang namanya arad tidak bisa ada dalam dua zaman. Arad tidak bisa muncul pada dua zaman. Berarti untuk muncul arad berikutnya butuh lagi diciptakan oleh Allah. Untuk tetap ada selanjutnya butuh lagi diciptakan oleh Allah. Karena arad itu nggak bisa muncul pada dua zaman. Setelah muncul pada zaman yang satu, maka dia tiada. Maka untuk ada lagi butuh dimunculkan arad yang baru. Jadi ketika zat ini mau tetap ada, ini gelas ini mau tetap ada, zatnya gelas ini mau tetap ada, berarti dia selalu butuh gandengannya arad. Kalau nggak ada aradnya, zatnya nggak ada. Karena nggak mungkin bisa ada zat tanpa adanya arad. Lah, arad hanya bisa ada pada satu zaman. Maka untuk gelas ini bisa ada pada waktu berikutnya, sifatnya butuh dimunculkan lagi oleh Allah. Jadi tiap waktu sesuatu yang sudah ada untuk bisa ada lagi, dia butuh diciptakan arad yang baru. Dengan adanya arad yang baru, maka zatnya ada terus. Bisa eksis terus zatnya dengan adanya arad yang baru. Ketika arad yang baru nggak ada diciptakan, maka zatnya nggak ada. Yang diciptakan aradnya aja, terus bukannya plus sama zatnya juga. Iya, nanti dengan diciptakan aradnya, maka gelas ini bisa eksis untuk tetap ada. Karena arad tidak bisa tetap muncul pada dua zaman menurut satu pendapat. Dari sini berarti mengatakan apa? Oh, kalau begitu setelah kita wujud, tetap kita butuh sama Allah. Untuk apa? Untuk ada di waktu berikutnya. Untuk ada di waktu berikutnya, butuh lagi dimunculkan. Ya kalau gambarannya kayak itu, film apa? Kartun. Dalam kartun itu untuk tetap ada maka butuh wujud yang baru. Walaupun situasi dan keadaannya sama. Walaupun sama. Di waktu yang berikutnya dia butuh wujud yang baru. Gitu. Kalau enggak gimana? Ya dia nggak bisa ada. Gitu loh. Karena arad tidak bisa muncul pada dua zaman. Pendapat ini diambil dari bahwa baqo itu bukanlah sifat wujudiyah. Beda sama pendapat yang mengatakan baqo itu sifat wujudiyah. Kalau baqo itu sifat wujudiyah, berarti arad bisa ada terus tanpa butuh diciptakan lagi di waktu berikutnya. Kalau baqo itu bukan sifat wujudiyah, maka berarti baqo sifat i'tibariyah. Berarti wujudnya kita selalu baru. Lah, barang baru hanya bisa ada pada satu waktu. Untuk ada pada waktu berikutnya, dia butuh arad yang baru lagi. Berarti setiap waktu kita butuh kepada Allah. Maka bi ijad wal imdad. Ijad itu dari tidak ada menjadi ada. Imdad itu dari ada untuk menjadi ada di waktu yang berikutnya, butuh diciptakan pula oleh Allah. Ijad
wal imdad. Al-arad la yabqa zamanen, maka iftaqarul mumkin ilaihi ta'ala fi imdadi dzatihi bil a'rad. Fil imdad, untuk ada terus zatnya, bil a'rad, maka dia butuh diciptakan lagi. Allati laula tu'aqibuha alaiha lan adamat, kalau enggak dimunculkan lagi maka dia akan tiada. Wa in qulna bi anal arad yabqa zamanen, kalau pendapatnya mengatakan arad bisa ada pada dua zaman, fa aksar atau lebih, fa huwa rajihun, ini pendapat yang lebih kuat malah. Arad bisa ada pada dua zaman. Iftaqarul mumkin ilahi ta'ala aidan fi dawami wujudihi binaan ala annal mukhtar min annal mansya'al iftiqarul mumkin mansya'a iftiqaruhu al mumkinu al imkani ay istiwa'u nisbatil wujud wal adam ilaihi bin nadhari li dzatihi li anna hadzal wasfu la yufariquhu fayakunu muftakiran ilaihi ta'ala kulla lahdhatin fi tarjihi wujuduhu ala adamin. Kalau arad itu ada pada dua zaman, gimana keadaannya? Kan tadi arad tidak bisa ada pada dua zaman. Nah, kalau arad bisa ada pada dua zaman, terus butuhnya kita sama Allah di mana? Mau sudah ada. Setelah kita diadakan, muncul, emang masih butuh lagi diadakan, gitu loh. Kayak orang Jepang bikin motor, setelah motor dimunculkan, motor sudah nggak butuh sama orang Jepang lagi. Orang Jepang juga udah lupa bikin motor. Lah, kalau arad nggak bisa ada pada dua zaman, berarti setiap waktu butuh lagi diciptakan. Lah sekarang ada pendapat mengatakan arad bisa ada pada dua zaman. Dan jika dikatakan arad tetap ada pada dua waktu atau lebih, dan itu pendapat yang kuat, maka butuhnya mungkin kepada Allah juga dalam keadaan kekekalan wujudnya, fi dawami wujudihi, untuk dawamnya adanya si wujud. Setelah diwujudkan kayak listrik ya, lampu setelah dinyalakan, butuh dinyalakan lagi enggak? Tapi butuh ditahan, butuh dipertahankan untuk tetap nyala, gitu loh. Kalau enggak dipertahankan, ya mati. Jadi enggak diciptakan lagi nyalanya, enggak, gitu loh. Ini pendapat yang lebih kuat, gitu loh. Jadi Allah menciptakan satu wujud dan mempertahankan wujudnya untuk tetap ada sampai waktu yang dikehendaki Allah. Allah pengen bikin kamu wujudnya berapa hari? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 70 tahun, maka dipertahankan wujud kamu. Sampai Allah menghendaki kamu Adam, maka diadamkan.
Selama Allah menghendaki kamu wujud, maka akan dipertahankan. Kayak lampu dah. Lampu itu dinyalain. Selama ente masih pengen lampunya nyala, diapain? Dipertahankan tetap untuk nyala. Sampai kapan? Sampai kamu pengen meniadakannya. Jadi mau ente berpendapat arot ada pada dua zaman, ya butuh kepada Allah setelah wujudnya. Mau ente mengatakan arot ada seterusnya, juga butuh kepada Allah setelah wujudnya. Jadi nggak ada makhluk yang butuhnya kepada Allah itu sekali doang. Waktu saya nggak ada, butuh kepada Allah untuk jadi ada. Setelah ada, saya nggak butuh lagi sama Allah, nggak ada, begitu nggak ada. Di dua pendapat ini mengatakan mau arot ada pada dua zaman atau arot tidak ada pada dua zaman, tetap arot selalu butuh kepada Allah, baik untuk diadakan lagi atau untuk dipertahankan wujudnya. Berdasarkan kaul yang terpilih, antara lain bahwa tempat munculnya membutuhkan yang mungkin adalah di mana tempat munculnya kebutuhan. Yang mungkin itu adalah al-imkan atau kemungkinan, yakni keadaan yang sama atau sejajar istiwa, dua hubungan antara ada dan tiada kepadanya, ditinjau dari segi zatnya. Jadi butuhnya setelah wujud kepada Allah dari mana? Ya dari arah mungkin. Karena dia itu mungkin, maka dia senantiasa bisa mengalami ketiadaan. Kalau dia wajibul wujud, ya nggak butuh. Karena dia itu asalnya mungkinat, maka dia butuh selalu dipertahankan wujudnya. Kalau dia nggak dipertahankan wujudnya atau nggak diwujudkan lagi, maka dia nggak bisa ada. Kenapa? Karena dasarnya dia itu mungkinat yang selalu bisa menerima ada dan juga menerima ketiadaan. Oh, setelah wujud saya bukan nggak mungkin lagi, lah apa namanya? Hah? Kalau setelah wujud nggak mungkin lagi, namanya apa? Wajib. Setelah wujud tetap namanya, sebelumnya namanya apa? Mungkin wujud. Setelah wujud, wujudnya mungkin. Gitu loh. Mungkinnya nggak bisa hilang, nggak. Bukan, oh setelah wujud mungkinnya hilang, nggak. Ini meja asalnya dari kayu. Waktu jadi kayu dia nggak kelihatan mejanya. Setelah jadi meja, namanya apa? Meja kayu. Kayunya nggak hilang gitu loh. Bukan, oh sekarang udah bukan kayu. Oh lah apa namanya? Ya kayu, cuman udah jadi meja, disebut meja kayu gitu loh. Mungkinnya nggak bisa hilang, artinya derajatnya dia selalu bisa nerima Adam itu nggak bisa hilang. Ketika derajat bisa Adam nggak bisa hilang, berarti dia untuk selalu bisa ada tetap butuh kepada Allah. Baik itu arotnya ada pada dua zaman atau arotnya tidak ada pada dua zaman. Hadzal wasfu la yufariqahu fayakunu muftaqirun ilaihi ta'ala kulli lahdhatin fi tarjihil wujud ala adamin.
Maka gambaran ini tidak saling memisahkan antara kemungkinan. Jadi kalau layapko sama yapko beda, enggak. Sehingga ia menjadi butuh kepada Allah setiap saat, setiap kedipan mata, dalam menguatkan adanya daripada ketiadaannya. Jadi untuk bisa menguatkan dia tetap ada itu, tetap selalu butuh pada Allah. Kayak inilah, ini gelas saya angkat ke atas. Untuk tetap di atas, butuh saya pertahankan. Dia nggak bisa di atas sendiri, nggak bisa. Kalau saya nggak pertahankan, dia nggak di atas, gitu loh. Jadi ketika dia nggak bisa di atas sendiri, terus dia di posisi atas, untuk tetap di atas butuh dipertahankan, tetap di atas, gitu loh. Wujud kita begitu. Kita ini mungkin untuk bisa wujud, nggak wujud sendiri enggak. Setelah kita wujud, untuk tetap wujud butuh dipertahankan wujudnya, gitu. Baik itu pendapat yang diciptakan tiap waktu Arabnya atau dipertahankan wujudnya. Nggak dibikin lagi tapi diteruskan wujudnya. Sama keadaannya, sama, selalu butuh kepada Allah. Terus wa amma alama maqabiluhu min anna man sya'al iftikaruhu al-hudus ay al-wujudu ba'da adam fala yaftakiru ilaihi ta'ala fi dawami wujudihi daruratan anna hadzal wasfu ani al-wujud ba'da adam qad hasala falau ihtaja ilahi ba'da husulihi lazima tahsilul hasil. Nah, ada pendapat mengatakan begitu. Artinya dia mengatakan kalau setelah wujud itu butuh diwujudkan lagi, bisa jadi tahsilul hasil. Artinya kebalikan, bahwa waktu kemunculan butuhnya perkara yang hudus, yakni barang yang ada setelah tiada, maka tidaklah butuh kepada Allah dalam kekakalannya atau pada wujud yang berikutnya. Artinya tidak butuh secara langsung. Bahwa gambaran ini, ya ini ada setelah tidak ada, itu telah terjadi. Oleh karena itu, seandainya butuh kepadanya secara langsung untuk terjadi, maka tentulah terjadinya tahsilul hasil. Jadi setelah ada, yang nggak butuh diadakan lagi. Butuhnya apa? Dipertahankan, gitu. Jadi bukan fi'il kudrat lagi, gitu, tapi qabdatil kudrat, jadi diteruskan wujudnya. Jadi
fi'il yang enggak fi'il enggak memperbaharui maksudnya. Kalau membaharui itu kan dari enggak ada menjadi adalah. Setelah ada masa mau dibarui lagi? Kalau setelah ada dibarui lagi berarti tahsilul. Lah terus setelah ada butuhnya apa? Butuhnya dilanggengkan wujudnya, diteruskan wujudnya, bukan dengan diciptakan wujud lagi gitu loh. Jadi yang diciptakan wujud lagi yang mana? Yang a'rad laisa zamanen. A'rad nggak bisa ada pada dua zaman. Kalau a'rad bisa ada pada dua zaman, wujud berikutnya nggak butuh diciptakan lagi, tapi butuhnya dipertahankan biar tetap wujud gitu. Berarti ini mau pakai pendapat yang mana aja, tetap butuh kepada Allah. Ini namanya umuman wa ala kulli halin. Jadi umuman wa ala kulli halin ini mau pakai pendapatnya mengatakan zat dan sifat. Zat itu maknanya apa? Umuman, hal itu sifatnya, atau umuman punya makna apa? Yang bergandengan atau enggak bergandengan. Halnya adalah a'rodnya. A'rod itu ada pada satu zaman atau a'rod ada pada dua zaman. Setiap halnya a'rod selalu butuh kepada Allah. Menunjukkan bahwa semuanya berarti butuh kepada Allah. Terus hadza in qadarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bi tab'ihi. Ini pendapat ini adalah apabila kamu meyakini bahwa asar itu muncul dengan tabiatnya. Artinya muncul dengan wataknya sendiri tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Berarti Allah nggak ikut-ikut nih, gitu loh. Api itu bisa memanaskan, tapi Allah nggak ikut-ikut, gitu loh. Bukan ada kekuatan yang Allah kasih, bukan. Allah nggak ikut-ikut untuk jadinya api. Mau kemana? Ngaji dulu, ngaji. Allah nggak butuh, Allah nggak membantu apa-apa, gitu loh. Oh ya, Allah nggak ikut-ikut, nggak urusan. Pokoknya apa itu memang dari dirinya bisa manasin. Bukan Allah nitipin kekuatan. Nah, kalau begitu munculnya panas dari memang wataknya si api. Kalau begitu kamu meyakini begini, api bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti yang dihasilkan dari api pasti nggak butuh sama Allah. Oh, membakar itu ya kerjanya api. Memang wataknya api bisa membakar. Allah nggak ikut-ikut. Kalau begini keyakinan kamu kafir. Langsung itu kafir bil ijma namanya. Kenapa? Berarti si api itu ya nggak berurusan sama Allah, dan hasilnya pun nggak berurusan sama Allah. Berarti api Tuhan dan punya makhluk sendiri, yaitu terbakar. Ini namanya, kalau begini kamu masuk kelompok pertama, kamu hukumnya apa? Kafir. Ngasih dhisik. Lah, beda lagi kalau nanti Allah menciptakan sesuatu dengan menitipkan kekuatan. Wa amma in qadarta mu'athiran bi quwwatin ja'alallahu fihi. Lah, apabila kamu meyakini bahwa
alam itu bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Itu nih. Kalau tadi alam bisa menghasilkan dari dirinya sendiri. Berarti sesuatu itu nggak butuh sama Allah. Beda kalau alam bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi? Kama yas'amuhu katsiron minal jahalatin, seperti keyakinan yang diyakini oleh orang bodoh-bodoh. Siapa orang bodoh-bodoh? Awamul muslimin, orang-orang awamnya muslim, yang meyakini apa? Bahwa kejadian adat itu ya terjadi karena Allah menitipkan kekuatan. Api, pisau, obat, nasi, masing-masing Allah kasih kekuatan untuk bisa memunculkan sesuatu. Falihadza muhalun aidzon, maka kalau Allah menitipkan kekuatan itu hukumnya juga mustahil. Kenapa? Li'annahu yasiru hina idzin, karena kalau Allah menitipkan kekuatan maka ketika itu Maulana Jalla wa Azza muftakiron fi ijadi ba'dil af'al. Allah butuh kepada sesuatu perantara, penolong dalam sebagian perbuatannya, ila wasitotin wadzalika batilun, maka hukumnya apa? Batal. Lima arafta min wujubi istighnai jalla wa azza an kulli ma siwa. Makanya kembali kemana? Istighna. Jadi Allah menitipkan kekuatan itu masuk ke mana? Istighna, bukan masuk ke iftikor. Kalau Allah tidak menitipkan kekuatan atau makhluk menciptakan hasil dari tabiatnya, masuk ke iftikor. Harus semuanya butuh kepada Allah. Kalau Allah menitipkan kekuatan, maka ini masuk ke mustahil. Mustahilnya apa? Karena Allah itu wajib, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, termasuk perantara atau penolong. Wa amma in qaddarta mu'athiran bi quwwatin ja'alallahu fihi walau naza'a minhu lima yu'athiru wa qaluhu kama yas'amu katsiran minal jahalat. Artinya walau naza'aha minhu lam yu'athir. Kalau Allah menghendaki mengambil kekuatannya, maka si makhluk yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, karena kekuatannya diambil gitu loh. Ini pendapat siapa? Orang awam. Mu'tazilah orang awam. Ente tanya orang awam,
Ini kok api bisa membakar, kenapa? Karena Allah nitipin, kalau diambil kekuatannya, ya api lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi api bisa membakar karena dititipkan kekuatan oleh Allah. Ini pembahasan siapa? Orang awam. Wa qauluhu kama yaz'amuhu katsiran minal jahalah ai ammatul mukminin, yaitu siapa mereka? Umumnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu mereka ya'taqiduna anal asbab al adiyah tu'athirul biquwatin ja'alallahu fiha. Mereka meyakini bahwa sebab-sebab adi bisa menghasilkan dengan kekuatan yang diciptakan Allah pada dirinya. Walau naza'aha minha lam tu'athir. Kalau diambil kekuatannya, maka lemah, nggak bisa menghasilkan apapun. Itu orang awam begitu. Jadi kalau ente nggak ngaji ini mesti pahamnya begitu gitu. Karena yang kamu lihat ya, kamu meyakini Allah dan kamu menjumpai hukum adat, kamu yakini oh berarti Allah itu ya menitipkan kekuatan pada kejadian hukum adat. Wal muradu bil jahala amatul mu'minun kama alim ta laisa al muradu bihim al mu'tazilah. Bukan yang dimaksud ini mu'tazilah gitu. Kalau mu'tazilah kenapa pahamnya? Li'annahu mu'tazilah itu la yuqaluna bi annal asbab al adiyah tu'athirul bi quwwatin ja'alahu Allahu fiha. Mu'tazilah enggak mengatakan begitu kalau adat itu bisa terjadi menciptakan karena kekuatan yang Allah hasilkan. Bukan, Mu'tazilah nggak ngomong begitu. Mu'tazilah nggak berkaitan sama perkara-perkara adi. Tapi Mu'tazilah mengatakannya apa? Wa inna ma yaqulu, mereka mengatakan bi anal abda, sungguhnya hamba itu yahluku af'al nafsihi bi qudratin khalaqahallahu fi. Hamba manusia gitu loh, kita bisa punya perbuatan. Mu'tazilah nggak merespon tentang api, nasi, enggak, tapi kita Mu'tazilah loh, manusia bisa mempunyai pekerjaan dari dirinya sendiri. Kenapa? Dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya manusia. Ini perkataan Mu'tazilah. Kalau pisau sama apa itu? Bukan perkataan Mu'tazilah, bukan. Mu'tazilah mengatakannya manusia, malaikat, jin gitu loh, bisa punya pekerjaan, ikhtiar, milih mau begini, mau begini, mau kono, begini. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah menitipkan kekuatan pada diri mereka. Itu perkataan Mu'tazilah. Bi qudratin khalaqallahu fihi wa aidan la yajmalu takbir anhum bil jahalatin kama qarrahu ba'dil afadil. Maka kalau begitu tidak bagus menisbatkan bodoh kepada mereka seperti apa yang disebutkan para orang-orang guru-guru mulia. Artinya nggak bisa dikatakan kebodohan pada diri mereka, karena orang-orang
para afadil tidak menyebut mereka itu orang-orang yang bodoh. Jadi beda nih antara apa? Awamul muslimin dengan Mu'tazilah. Fadzalika muhalun, maka itu hukumnya apa? Mustahil. Kenapa mustahil? Annahu in qadarta anna ta'thira syai' minal kainati bi tab'ihi fa adamuhu ma'khudun min iftiqari kullu ma siwahu ilaihi ta'ala. Pertama nih, kalau alam bisa menjadikan dengan apa? Tabiatnya itu masuk kepada iftiqor. Kenapa harus semuanya iftiqor sama Allah? Wa in qadarta anna ta'thira syai' minal kainati bi quwwatin ja'ala Allah ta'ala fihi fa adamuhu, maka kemustahilannya ma'hudun min istighna'i ta'ala an kulli ma siwa gitu loh. Wa illa lazima iftiqaruhu fi ijadi ba'dil af'al ila wasithah. Kalau nggak begitu kenapa? Maka jadi nanti Allah itu butuh kepada wasitoh di dalam menciptakan. Kaifa wa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwa. Wal farqu baina hadaini takdiraini anna ta'thir fil awal la yatawaqqafu ala masyiatillahi ta'ala. Tabiat menghasilkan sesuatu bukan karena masyiahnya Allah. Nggak ada irodahnya Allah di situ gitu loh. Allah nggak ikut-ikut di situ maksudnya. Kalau masalah apa? Tabiat. Api memang punya kekuatan dari dirinya sendiri, berarti Allah ngapain? Nggak ikut-ikut maksudnya. Tapi kalau Allah menitipkan kekuatan, Allah masih ikut-ikut gitu loh. Iya. Arti ikut-ikutnya masih menentukan gitu loh. Masih menentukan, masih dari Allah. Allah masih menentukan, tapi dengan perantara. Jadi kekuatannya itu ketentuan Allah. Allah yang mengasih, berarti kemampuannya dihasilkan atas kudratnya Allah. Kalau tabiat, Allah nggak ikut-ikut sama sekali gitu loh maksudnya. Maka ini ditolaknya karena demikian. Masyiatillahi ta'ala waqtiyarihi li'annahu makana bitob'i la yatawaqqafu ala dzalika. Kalau dia bitob'i, maka tidaklah tawakuf pada iradahnya Allah ala dzalika. Falazima fihi anal athar mustaghni anillahi ta'ala. Maka hasilnya tidak akan butuh kepada Allah. Wa yalzamu iftiqaru ta'ala ila wasitatin. Maka lazim butuhnya Allah ila wasitatin bi khilafihi fi tsani fa innahu yatawaqqafu ala masyiatillahi ta'ala bi ikhtiyar. Yang kedua, berkekuatannya maka ada ikut campurnya Allah, masih begitu. Allah masih ngasih kekuatan. Hatta yakhluqul quwwah, yang mana Allah menciptakan apa? Quwwah fil asbabil adiyah, dalam sebab-sebab adiyah fasara fa'lu min hadhihi haitsiyati muradillahi ta'ala, masih masuk pada
apa yang dimauin oleh Allah. Fa yalzamu iftikaru fi ijadi ba'dil af'al ila wasitatin. Walam yalzamu anal athar mustaghni anillahi ta'ala fatadabbar. Ini yang di atas salah mestinya nih ya. Kalau yang pertama wa yalzamu la yaftakiru, begitu dong. La yaftakiru dalikal athar ila maulana. Artinya athar itu enggak butuh lagi kepada Allah. Tapi yang kedua, apa sebabnya? Kalau sampai yang kedua terjadi gimana? Kalau yang kedua terjadi berarti iftikaruhu, butuhnya Allah fi ijadi ba'dil af'al ila wasitoh, butuh kepada apa? Perantara. Walam yalzamu annal athar mustaghni anillahi ta'ala. Bukanlah lazim si athar nggak butuh sama Allah gitu loh. Artinya hasilnya api membakar dengan kekuatan yang diciptakan Allah, butuh nggak sama Allah? Butuh nggak? Butuh pada Allah. Untuk bisa hasil terbakar butuh sama Allah. Tapi kalau begitu Allahnya jadi butuh pada perantara api gitu loh. Tapi yang pertama, hasilnya api nggak butuh sama Allah. Yang kedua, hasilnya butuh sama Allah tapi butuh perantara. Tapi Allahnya jadi butuh perantara gitu loh. Jadi dia butuh sama Allah, tapi butuhnya melalui api gitu loh. Jadi tidak langsung diciptakan sendiri oleh Allah, tapi Allah menciptakan melalui api. Ini perbedaan antara kuwah dan toba. Mustahilnya ada fi'il toba pada makhluk, dan mustahilnya ada fi'il kuwah pada makhluk. Kalau ada fi'il toba pada makhluk, berarti hasilnya nggak butuh sama Allah. Berarti ada sebagian alam yang nggak butuh sama Allah. Kalau fi'il kuwah, semua alam butuh sama Allah hasilnya. Tapi Allahnya butuh juga pada perantara gitu loh. Wa qawluhu hina idzin, maka akan terjadi apa? Hina idzin maulana jalla wa azza muftakiron fi ijadi ba'dil afal ila wasitoh in qaddarta mu'athiron bi quwwatin ja'alallahu fihi. Hina idzin min dalika kubrul qiyas. Ini dengan ini musonif mau menjawab tapi dengan menggunakan apa? Muqaddimah kubro dan sugro, biar apa? Dipahami bahwa susunan ini membuktikan dalil gitu loh. Musonif menyusun kalau ini terjadi maka terjadi kemustahilan. Seandainya ditetapkan bahwa sesuatu kainat dapat memberi pengaruh dengan kekuatan yang Allah jadikan di dalamnya, maka ketika itu jadilah Allah butuh kepada perantara dalam menciptakan sebagian perbuatannya. Ini kiasnya nih yang pertama. Akan tetapi adanya Allah menjadi butuh kepada perantara menciptakan alam itu batilun. Kenapa? Sebagaimana yang telah Anda ketahui dalam wahdaniyah, Allah
tidak butuh pada perantara di dalam menciptakan sesuatu pun. Jadi jelas nih. Jadi apa? Mustahilnya adanya apa? Fi'il toba dan mustahilnya adanya fi'il kuwah. Gitu loh. Kalau fi'il kuwah berarti Allah butuh perantara. Kalau adanya fi'il toba berarti hasilnya nggak butuh sama Allah. Makanya kenapa sih dalam ini kok dibagi dua? Karena kalau kamu menyangkakan alam ini menghasilkan dengan tabiatnya akan masuk ke makna iftikor. Kalau kamu menyangkakan alam punya hasil dengan kekuatan Allah akan masuk ke bab apa? Istighna. Jadi iftikor sini berapa jumlahnya? Ditambah jaiz apa? 2, yaitu hudusul alam bi asrihi dan la ta'thira minal kainati bi tob'ihi. Lawannya 2, 4 ditambah 18 berapa? 22. Istighna jadi berapa? Jadi 28. Ditambah mana? Yang pertama apa? Tanazahu ta'ala anil aghrad. Allah nggak punya tujuan dalam menciptakan. Terus Allah tidak wajib menciptakan. Terus la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. 3 lawannya 3 berarti berapa? 6 ditambah 22 jadi 28. 28 tambah 22 50. Maka dikatakan apa? Faqad bana laka talammunu qaulu la ilaha illallah aqsamu salasa allati yajibu ala mukallafin ma'rifatuha fi haqqi ta'ala jalla wa azza wa huwa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Berarti lengkap dah di dalam la ilaha illallah memuat seluruh akidah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah. Jumlahnya berapa? 50 akidah. Jadi apa? Lengkap. Ini kalau mau dibikin nanti apa? Diagram, pisahkan nih. Istighna 28 sifat, iftikor 22 sifat. Jadi apa? Modal yang kita pelajari selama ini wujud qidam baqo itu masih terkumpul, belum terbangun apa-apa di situ gitu loh. Lah dengan ini 20 yang kita pelajari dipisah-pisahkan, terbangunlah makna ketuhanan. Awalnya ngumpul semua, wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1, akidahnya ada 10, ngumpul semua tuh. Setelah masuk ke sini dipisahkan. Oh, jaiz yang 10 masuk ke istighna 3, masuk ke iftikor 2 beserta lawannya jadi 6 sama 4. 20 yang wajib masuk ke istighna 11, masuk iftikor 9, mustahil sama 11, 9 jadi 22 sama 18, maka jumlahnya semua jadi 50. Maka jelaslah apa yang telah dikatakan musannif bahwa semuanya itu kandungan la ilaha illallah itu termuat di dalamnya adalah semua akidah yang telah dipelajari dari awal, yaitu ma yajibu wa ma yastahilu
wa ma yajuzu. Terus masuk pada kalimat syahadat yang kedua, yaitu wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Insyaallah yang akan datang kita akan sambung. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tagsili kulli haubah wa astur lana aurati amini raati wa ghfili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah al-muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna labi bisambi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.